Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa juga untuk kita selalu mengutamakan protokol kesehatan COVID-19, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker supaya nanti kita dapat belajar dengan nyaman dan aman. Ini kita akan belajar materi marketing, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Apakah anak-anak sudah tahu? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Untuk pertemuan hari ini, materi kita adalah marketing kelas 10 semester ganjil, di mana kita membahas segmentasi, targeting, dan positioning produk. Namun di pertemuan ini kita hanya akan membahas satu materi, yaitu segmentasi. Tapi di sini saya akan menerangkan kompetensi dasar kita dulu. 3.5 menerapkan strategi segmentasi, targeting, dan positioning produk. 4.5 melakukan strategi segmentasi, targeting, dan positioning produk. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian segmentasi, targeting, dan positioning produk. Yang kedua, manfaat atau tujuan segmentasi, targeting, dan positioning produk. Yang ketiga, cara melakukan segmentasi, targeting, dan positioning produk. Baik, kita mulai untuk pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas segmentasi. Pengertian segmentasi di sini adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen yang cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Kita perhatikan ilustrasi segmentasi. Misalnya ini pasar, ya. Kita perhatikan. Sudah? Nah, kenapa kita harus mempelajari segmentasi? Yang pertama adalah tantangan dalam pemasaran untuk mengidentifikasi pasar potensial yang menguntungkan untuk dilayani, karena jarang sekali suatu program pemasaran dapat memuaskan pasar, di mana heterogen yang berbeda, selera dan karakteristik yang berbeda pula. Dasar-dasar segmentasi. Faktor yang mempengaruhi tuntutan atau respon pelanggan yang berbeda. Anak-anak, di mana segmentasi itu ada beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel geografis yang meliputi wilayah, ukuran kota, kepadatan iklim, ya. Yang kedua adalah demografis, itu meliputi usia, jenis kelamin, siklus hidup, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan suku. Aspek psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Selanjutnya, yang terakhir adalah perilaku, di mana mencakup peristiwa, status pemakaian, tingkat pemakaian, sikap terhadap produk, dan lain-lain. Bisa dimengerti anak-anak untuk variabel segmentasi pasar. Kita lanjut. Di sini Bapak akan menjelaskan segmentasi tadi geografis, ya. Segmentasi tadi itu antaranya geografis, yaitu membagi pasar ke dalam daerah geografis. Keuntungannya adalah pasar dalam segmen ini lebih dekat satu dengan lainnya, lebih mudah dikunjungi, dan dalam perjalanan yang sama, serta perbedaan waktu yang kecil atau mungkin tidak ada. Kelemahannya
walaupun berada di wilayah yang sama tidak menjamin daerah-daerah itu memiliki kesamaan. Contohnya pasar Sumatera dan pasar Jawa, mungkin kalian akan paham karena kalian sering untuk ke pasar seperti itu. Lanjut, next. Yang kedua adalah ini ada Bapak contohkan segmen geografis, mulai dari kopi orang Sumatera mesti berbeda dengan kopi orang Jawa, ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah segmen demografis. Demografis di sini adalah karakteristik populasi yang dapat diukur seperti usia, gender, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Contoh, Coca-Cola, iMed, target utamanya adalah para remaja. Di sini online target pasarannya adalah orang tua, seperti itu, anak-anak untuk segmentasi demografis. Ini ada contohnya gambar, ya, online, iMed, terus mungkin motor atau sepatu untuk anak-anak dan sebagainya. Ini ada demokrasi gender, ini untuk motor laki-laki, yang ini adalah untuk gender perempuan matic, ya, seperti itu. Manfaat segmentasi. Yang pertama adalah fokus kepada persamaan nilai, di mana pendekatan ini akan berhasil jika pemasar memiliki pemahaman yang superior terhadap masalah yang dapat dipecahkan oleh suatu produk tertentu atau oleh manfaat yang ditawarkan. Contoh, Nestle menemukan bahwa di mana berada perilaku pemilik kucing, ya, misalnya kucing ini, dalam memberikan makanan kucing sama. Nah, oleh karena itu diciptakanlah Whiskas sebagai makanan kucing yang kering, seperti itu. Ini bisa dipahami anak-anakku semua untuk manfaat segmentasi, dan juga tadi beserta contoh-contoh dari segmentasi yang pembagiannya sudah jelas di layar. Lanjut. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Pada hari ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya segmenting itu sangat penting, terutama di dalam pemasaran, dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih selanjutnya kita akan belajar materi yang lain di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.